तेरी शादी बचा रही हूँ। Halo kakak-kakak dan teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Dan ya, kembali lagi bersama aku yang selalu menyampaikan beberapa alur cerita film yang tidak terlalu terkesan ya, atau tidak terlalu menghibur ya. Kali ini aku akan mencoba untuk lebih open lagi kepada kakak-kakak dan semuanya di sini. Asik. Oke. Di edisi alur cerita film kali ini kita akan membahas film yang berjudul Khoobsurat yang dirilis pada tahun 2014. Film ini dibintangi oleh Sonam Kapoor dan juga Fawad Khan. Sedikit informasi aja, di film ini adalah film pertama yang dibintangi oleh Fawad Khan, dan namanya mulai naik nanti pada tahun 2016 setelah dia menjadi supporting actor di film Dil Hai Mushkil yang udah kita buatkan alur ceritanya. Silahkan pencet huruf I yang ada di atas video ini. So, people, without anything to do, it's showtime. Oh wait, saya atau kami peringatkan bahwa this is full spoiler content. Okay, so it's showtime, boy. Good looking George. इसको कैसे मारूं? कौन है तुम? Film dibuka dengan menampilkan salah satu tokoh utama kita, yaitu bernama Millie Chakravarti atau Dr. Millie Chakravarti, dan dia adalah seorang fisioterapis yang bekerja untuk Kolkata Knight Riders. Kolkata Knight Riders ini adalah salah satu klub atau salah satu tim kriket yang sangat terkenal di India pada saat itu. Dan saat itu dia sedang mengobati salah satu bintang dari klub ini yang sedang cedera. Tak lama berselang, salah satu temannya yang bernama Maekar datang, dan dia meyakinkan Millie untuk menggantikannya dalam mengobati salah satu raja yang saat itu sedang membutuhkan bantuannya. Karena Millie yang baik hati, tidak sombong, dan juga rajin menabung, dia pun mempersilahkan atau memberikan sebuah bantuan kepada Maekar dan bersedia untuk mengobati raja yang agak sombong ini. Setelah itu, kita diperkenalkan dengan salah satu tokoh utama kita yang lain, yaitu bernama Vikram Singh Rathore yang diperankan oleh Fawad Khan. Dan Fawad Khan, maksudnya Vikram Singh Rathore ini adalah seorang pangeran dari sebuah kerajaan yang akan bernegosiasi dengan beberapa orang penting dan berniat untuk memulai bisnis bersama mereka, alias Vikram akan membeli tanah dari orang yang ditemuinya saat itu. Lalu kita kemudian diperlihatkan suasana kerajaan, di mana makan malam aja, makan malam aja nih ya, kita nggak boleh terlambat 1 menit, dan ya begitulah. Nggak boleh ngejudge. Di tengah-tengah makan malam itu, sang ratu yang bernama Nirmala kemudian mengatakan kepada sang raja bahwa ada salah seorang fisioterapis yang berasal dari olahraga. Maksudnya dia adalah fisioterapis khusus yang datang dari sebuah klub olahraga. Ya begitulah. Dan dari percakapan ini pula kita telah mengetahui bahwa sang raja ini telah menghabiskan, maksudnya membuat 40 dokter meninggalkan pekerjaannya. Alasannya adalah nanti kita ketahui. Kembali ke Vikram. Vikram saat ini sedang melaksanakan makan malam dengan calon tunangannya yang ya cantik lah begitu. Tak lama kemudian salah satu teman lamanya atau teman kecilnya datang, dan sampai di sini saja. Berbeda dengan situasi kerajaan dan juga situasi di mana Vikram makan malam, Millie yang saat itu juga melaksanakan makan malam terlihat sangat terbuka di depan keluarganya. Mulai dari ibunya yang sangat cerewet, bapaknya yang sok kalem, dan adiknya yang gak peduli dengan situasi dan kondisi. Setelah makan malam itu dan juga beberapa hari berselang, Millie akhirnya datang ke kerajaan itu.
Kedatangan Millie disambut dengan raja yang mukanya sangat jutek dan pelayan yang berada di kerajaan itu bertingkah seperti robot, membuat Millie hanya ternganga. Makan malam pun tiba. Millie dengan tingkah konyolnya datang ke ruang makan dengan menggeber pintu atau menggedor pintu ya. Tak sampai di situ saja, Millie juga mengunyah permen karet dan bahkan menanyakan kepada Divya yang merupakan adik dari Vikram, apakah dia sudah punya pacar. Hal ini tentu saja membuat raja, ratu, dan Divya sangat terkejut. Setelah selesai makan malam, Millie kemudian pergi ke dapur untuk mengambil minuman. Dan saat berada di dapur, listrik tiba-tiba saja mati. Hal ini membuat Millie kebingungan untuk masuk ke kamar yang mana. Millie lalu masuk ke sebuah kamar, dan ketika dia ingin tidur, dia merasakan ada seseorang di sampingnya. Dan disinilah awal pertemuan Millie dan juga Vikram. Di sini terjadi sedikit adegan lucu di mana Millie dan Vikram berbicara sesuatu yang tidak mengenakan satu sama lain di dalam hati mereka. Good looking George. इसको कैसे मारूं? कौन हो तुम? Keesokan harinya ketika Millie ingin membuat raja ini latihan untuk menggerakkan kakinya yang katanya sudah lumpuh. Raja tersebut menolak untuk latihan. Dan mulai dari sini, Millie menghabiskan waktunya di istana itu dengan tingkah konyolnya. Mulai dari menyiram tanaman dengan tingkah yang aneh, selfie di museum kerajaan, melakukan yoga pada pagi hari, mengajak Divya untuk peregangan pagi, hingga melakukan peregangan malam. Dan hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan rutinitas kerajaan itu sendiri. Di suatu malam, Millie mencoba untuk meminta bantuan Vikram agar berbicara kepada ayahnya dan juga meyakinkan ayahnya untuk rajin latihan karena kaki ayahnya itu masih memiliki sensasi. Setelah sedikit terjadi perbincangan, akhirnya Vikram mau membantu Millie. Kemudian Millie pergi ke suatu ruangan di mana semua penjaga dan juga pembantu saat itu sedang melaksanakan pesta kecil-kecilan. Dan di sini Millie mendapatkan informasi bahwa dulunya kerajaan itu sangat bahagia, namun semuanya berubah setelah putra sulung dari raja dan ratu meninggal karena kecelakaan. Di pagi harinya, Vikram mencoba untuk berbicara kepada ayahnya. Dan di sini terjadi suatu perbincangan yang sangat awkward sekali antara Vikram dan juga ayahnya, yang berakhir Vikram meninggalkan ayahnya karena ada urusan penting. Pada saat latihan, raja mencoba untuk mengusir Millie karena berani-beraninya dia menyuruh Vikram untuk bicara padanya. Di sisi lain, Millie mengatakan kepada raja bahwa Dr. Millie Chakravarti harus diusir, dan sekarang dia hanyalah Millie, bukan dokter lagi. Dia meyakinkan raja bahwa tak semua orang mendapatkan kesempatan hidup mewah di sebuah kerajaan. Oleh karena itu, dia bukanlah dokter lagi dan dia tidak akan mengajak sang raja untuk latihan. Hal ini membuat raja luluh kepada Millie. Dan secara tak diduga, rencana Millie ini adalah untuk mengembalikan kebahagiaan atau senyuman di wajah sang raja. Hal ini dia lakukan karena semenjak putra sulung dari raja ini meninggal, kerajaan itu tak pernah sama lagi. Millie perlahan-lahan mencoba untuk membuat sang raja kembali tersenyum, mulai dari bermain tenis, maksudnya game tenis ya, berisik ketika makan malam, bahkan mengajak sang raja ini bermain kejar-kejaran dengan pelayan dan juga penjaganya yang lain. Dan di sini secara tidak sengaja Millie mengatakan kepada sang raja bahwa dia tahu kejadian yang terjadi pada 10 tahun yang lalu. Dia meyakinkan raja bahwa semua itu bukanlah salahnya,
Karena diketahui penyebab sang raja ini lumpuh adalah ketika dia sedang mengendarai mobil bersama putra sulungnya yang bernama Ambar. Dan hingga saat ini, kejadian yang 10 tahun yang lalu itu masih berada dalam ingatannya, yang akhirnya membuat sang raja malas untuk latihan dan bahkan telah membuat 40 dokter menyerah dengan pekerjaannya untuk mengobati sang raja ini. Terkejut dengan apa yang disampaikan oleh Millie, sang raja kemudian menepis tangan Millie dan meninggalkannya. Keesokan harinya, Millie ditemui oleh sang ratu dan juga Vikram. Nah, di sini sang ratu dan juga Vikram kecewa dengan apa yang disampaikan oleh Millie saat itu, karena selama 10 tahun terakhir mereka dan juga dokter-dokter sebelum Millie tidak pernah mengungkapkan hal yang itu atau tidak pernah berbicara hal itu. Di sini Millie menegaskan kepada sang ratu dan juga Vikram bahwa sang raja ini adalah pasiennya dan setengah dari urusan pasiennya itu adalah tanggung jawabnya sebagai salah satu cara agar dia menyembuhkan pasiennya. Setelah menyampaikan itu, Millie kemudian bergegas untuk menemui sang raja. Dan di sini, Millie marah-marah kepada sang raja dan dia mengatakan kepada sang raja bahwa selama ini istrinya dan juga anak-anaknya telah bekerja keras untuk sang raja ini. Namun dirinya sendiri malah malas-malasan di kursi rodanya. Millie juga menegaskan bahwa besok dia akan menunggu sang raja pada pukul 11 pagi untuk latihan terakhirnya, yang mana jika sang raja ini tidak datang, artinya dia akan meninggalkan kerajaan itu. Dan keesokan harinya, setelah Millie menunggu sedikit lama, sang raja akhirnya datang dan mau untuk latihan. Beberapa hari telah berlalu, kaki sang raja sekarang sudah perlahan-lahan bisa digerakkan kembali. Dan di suatu hari ketika Millie sedang mengajak sang raja ini latihan, Vikram datang untuk meminta izin kepada ayahnya karena ia akan melakukan perjalanan bisnis. Karena sang raja ini yang watak awalnya adalah seorang pemalas, jadi dia meminta Vikram untuk mengajak Millie bersamanya. Tanpa menjawab ucapan sang ayah, Vikram akhirnya menyetujui hal itu. Selama di perjalanan terjadi sedikit perbedaan pendapat di antara mereka. Namun ternyata perjalanan inilah nanti yang membawa benih-benih cinta di antara mereka berdua. Asik. Sesampainya di tempat tujuan, ternyata mereka berdua pergi ke suatu kerajaan lain. Dan di sini Vikram berniat untuk membeli tanah yang dimiliki oleh sang raja itu. Raja yang baik hati ini yang saat itu sedang latihan menembak, mencoba untuk memecah suasana dengan menawarkan Vikram senapannya. Dalam salah satu perbincangan mereka terdapat salah satu detail di sini, di mana Millie menyebut Sholay, yaitu film yang dibintangi oleh Mr. Amitabh Bachchan yang dirilis pada tahun 90-an. Dan filmnya udah kita bahas, silakan pencet huruf I yang ada di atas. Ketika Vikram mengajarkan Millie bagaimana caranya menembak, mereka berdua sangat dekat sekali. Bahkan sang raja dari istana ini mengatakan, "Apakah ada sesuatu di antara kalian berdua?" Sontak saja mereka berdua langsung menjawab, "Tidak." Ketika perjalanan pulang, Millie meyakinkan Vikram bahwasanya dia tidak harus membeli istana itu. Karena ibaratnya kita saja melepas rumah kita sendiri itu sangat sulit. Vikram tidak mengiyakan apa yang disampaikan oleh Millie. Nah, ketika mereka berhenti di suatu pasar, Millie berniat untuk membeli sesuatu. Namun dia teralihkan oleh salah satu poster yang menunjukkan suatu audisi. Tertarik dengan itu, Millie langsung masuk ke dalam ruangan tersebut. Dan ternyata Millie diculik. Ketika penculik ini meminta tebusan kepada Vikram, pencuri tersebut sangat terkejut mengetahui bahwa
orang yang diculiknya adalah tamu dari sang pangeran. Dia merasa malu kepada dirinya sendiri lalu meninggalkan tempat itu. Selanjutnya, Millie yang masih linglung akibat obat bius kemudian berbicara yang aneh dan mereka berdua sangat dekat sekali hingga terjadilah Semenjak kejadian itu, mereka mulai bertingkah aneh hingga di suatu malam Vikram menemui Millie dan dalam percakapan yang sedikit aneh itu, mereka berdua setuju untuk mengesampingkan ketertarikan mereka satu sama lain, mengingat Vikram sudah mempunyai tunangan dan Millie pun menyetujuinya. Seperti orang yang jatuh cinta pada umumnya, sekalipun mulut berkata tidak, tapi perasaan saling terhubung masing-masing. Dan begitulah yang terjadi kepada Millie dan juga Vikram. Aduh, apa yang aku bicarakan ini? Macau. मुझे रोक लो please. Di suatu hari, Millie menemani Vikram untuk menjalankan sebuah bisnis. Kembali ke suatu kerajaan atau istana yang di awal. Ketika sedang bernegosiasi dengan sang raja, secara mengejutkan, Vikram tidak jadi membeli istana itu, melainkan dia hanya berbagi keuntungan. Dan secara tidak langsung, Vikram di sini mendengarkan apa yang disampaikan oleh Millie saat itu. Karena waktu telah larut, sang raja meminta mereka berdua untuk menetap di istana malam itu juga karena sang raja ini takut mereka berdua kenapa-napa. Dan di malam itu pula, Millie menyatakan perasaannya kepada Vikram. Vikram diam saja dan tak menggubris apa yang Millie sampaikan. Sepulangnya dari perjalanan itu, kabar buruk menimpa keluarga Vikram, di mana Divya mencoba untuk kabur dari rumahnya. Dan secara mengejutkan, Millie tahu kemana Divya pergi. Dan di saat itu pula ternyata orang tua Millie datang ke istana karena sangat ingin bertemu dengan anaknya. Namun yang terjadi, sang ratu malah salah paham dan mengira Millie adalah penyebab Divya kabur. Kesakitan Millie tak sampai di situ saja. Ketika dia pergi keluar untuk menemui Vikram, Vikram menegaskan kepadanya bahwa dia tidak mencintai Millie. Dan seketika itu pula, Millie meninggalkan istana itu. Tak lama berselang, Divya kembali pulang dan ketika dia menemui ibunya, dia mengaku bahwa rencananya untuk kabur dari istana itu sudah berlangsung lama. Dan ketika dia berbicara kepada Millie tentang rencananya itu, Millie meminta kepada Divya untuk tidak melakukan hal itu karena sangat berbahaya baginya. Dan dengan alasan itulah, Divya kembali memutuskan untuk kembali pulang. Di sisi lain, Millie terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Begitupun Vikram yang kehilangan rasa semangat dalam hidupnya. Di sini kita juga dapat melihat sang raja telah dapat menggerakkan kakinya. Di suatu hari, sang raja berbincang-bincang dengan sang ratu, dan dalam perbincangan itu, sang raja ini mengatakan kepada sang ratu bahwa Millie sebenarnya tidak salah. Bahkan dia juga melihat Divya kabur saat itu dan dia tidak memberitahu siapapun. Sang raja ini juga menjelaskan bahwasanya inilah waktunya bagi mereka untuk menyerahkan urusan istana dan juga urusan bisnis kepada anak-anak mereka. Dan secara mengejutkan, untuk pertama kalinya setelah 10 tahun berlalu, sang raja bisa berdiri. Di suatu hari, Vikram menemui ayah dan ibunya, dan di sini Vikram sangat terkejut ketika melihat ayahnya sudah duduk di kursi. Vikram mencoba untuk mengabaikan hal itu, dan dia mengatakan kepada orang tuanya bahwa dia telah membatalkan pertunangannya dengan tunangannya yang saat ini. Vikram juga menambahkan dia sangat mencintai Millie. Dan secara mengejutkan, ibunya yang terkenal dengan watak yang keras dan juga disiplin telah mempunyai rencana. Dia mengatakan bahwa mobil dan juga tiket pesawat telah disediakan untuk Vikram. Vikram kemudian datang ke rumah Millie.
Kedatangan Vikram ke sana tentu saja untuk menemui Millie. Di sini, orang tua Millie mengatakan Millie sedang menjalani sebuah terapi. Tanpa pikir panjang, Vikram segera meminta adik Millie untuk mengantarkannya ke sana. Sesampainya di tempat itu, alangkah terkejutnya Vikram menyadari bahwa terapi yang dijalani oleh Millie adalah permainan paintball. Ketika Vikram masuk ke dalam area permainan, Millie menemaki Vikram dengan senapan yang dimilikinya. Alhasil, jas yang digunakan oleh Vikram berwarna-warni. Tanpa menghiraukan Millie yang saat itu sedang bermain, Vikram meyakinkan Millie bahwa dia mencintainya. Millie menerima pernyataan cinta dari Vikram. Dia lalu membisikkan kepada Vikram bahwa Vikram harus meyakinkan ibunya dulu. Ketika berada di rumah Millie, Vikram merasa capek dengan ucapan yang dikeluarkan oleh ibu Millie. Hingga akhirnya Vikram menegaskan kepada ibu Millie ini, jika dia tidak menyetujui pernikahan Vikram dengan Millie, mereka akan kawin lari. Dia juga tidak akan membiarkan anak-anaknya nanti menjenguk ibu Millie. Bahkan tidak akan mengupload foto anak-anaknya itu di sosial media. Hal ini tentu saja membuat ibu Millie terdiam. Di sisi lain, adik Millie dan juga ayahnya merasa sangat bangga kepada Vikram. Film ini diakhiri dengan ibu Millie yang menyetujui pernikahan antara Vikram dan juga Millie.